Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bagus Pancaroyan dengan NPM 21133210661. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika dan juga Fakultas Teknik. Universitas saya adalah Sangga Buana YPKP. Saya ingin menjelaskan materi tentang konsep jaringan dan jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Lalu ada server. Dalam sebuah jaringan komputer, umumnya saling berhubungan banyak komputer ke sebuah atau beberapa server. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayan, pengiriman data, atau penerima data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer-komputer yang tersambung. Tujuan membangun jaringan komputer. Yang pertama adalah suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim transmitter menuju ke sisi penerima, yaitu receiver, melalui media komunikasi. Lalu ada manfaat jaringan komputer. Jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan dengan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna yang sama. Selanjutnya ada jaringan yang membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online dan groupware, di mana semuanya membantu tim pekerja lebih produktif. Tipe jaringan berdasar jarak jangkauan. Di antaranya adalah LAN, yaitu Local Area Network, MAN, yaitu Metropolitan Area Network, dan juga WAN, yaitu Wide Area Network. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling bertukar informasi. Pada umumnya, LAN dimiliki oleh suatu perusahaan tanpa adanya campur tangan lain, misalnya jaringan telekomunikasi. LAN digunakan untuk menghubungkan simpul yang berbeda di daerah yang tidak terlalu jauh, seperti daerah sebuah bangunan atau gedung dengan radius maksimal 10 meter. Dan LAN umumnya berkecepatan pengiriman data sangat tinggi, misalkan 10 Mbps, 100 Mbps, bahkan ada yang sampai 1000 Mbps. Topologi LAN yaitu menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan. Topologi fisik menguraikan layout aktual dari perangkat keras jaringan, sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer dalam jaringan dari sudut pandang operator. Topologi fisik yaitu topologi fisik meliputi bus, star, dan ring. Topologi bus adalah topologi umum dalam LAN. Suatu kabel utama menghubungkan setiap simpul ke saluran tunggal komputer yang mengakses ujung dengan ujung.
Berikut adalah tampilan dari topologi fisik di dalam LAN. Selanjutnya ada topologi star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Semua kontrol dalam topologi star dipusatkan pada satu titik yang dinamakan stasiun primer, yang terminal lain sebagai stasiun sekunder. Topologi ring hampir sama dengan topologi bus, hanya saja ujung dari topologi ini dihubungkan dengan ujung yang lain hingga menyerupai lingkaran. Perbandingan topologi yaitu adalah ada keuntungan dan kerugiannya. Di antaranya bus, hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh dari pusat. Kerugiannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil dan berbagai lainnya. Ring hemat kabel, dapat melayani lalu lintas yang padat, namun kekurangannya adalah pengembangan jaringan yang lebih kaku. Kekurangan pada media pengirim dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan yang menjadi lambat karena menunggu token. Selanjutnya ada star, yang kelebihannya fleksibel, menambah pengurangan, tidak mengganggu terminal lain, kontrol terpusat. Kerugiannya adalah boros kabel, kontrol terpusat, hub menjadi elemen kritis. Selanjutnya ada WLAN. Standar WLAN dikeluarkan oleh IE adalah 802.11a dan juga 802.11b dan 802.11g. Standar WLAN yang dikeluarkan oleh ETSI adalah High Performance LAN, disingkat HyperLAN. HyperLAN 2 dioperasikan pada 5.2 GHz dengan data rate 54 Mbps. Celakanya HyperLAN tidak mendapatkan banyak dukungan dari para vendor. Selanjutnya ada MAN, merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN merupakan pilihan membangun jaringan antar kantor dalam suatu kota. Jangkauan MAN antara 10 sampai dengan 50 km. Dan yang terakhir ada WMAN. Standar yaitu dari WMAN adalah 802.16 untuk wireless, dan MAN adalah WiMAX, yaitu adalah Worldwide Interoperability Microwave Access. Standar yang dikeluarkan ETSI untuk wireless MAN adalah HyperMAN, High Performance Radio Metropolitan Network. Selanjutnya adalah WAN, adalah jaringan yang memiliki jarak yang cukup luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Pada sebagian besar, WAN jaring terdiri dari sejumlah banyak kabel atau saluran telepon yang menghubungkan jaringan satu dengan yang lain dengan media router. Contoh, internet. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh si pengirim, transmitter, dan si penerima receiver, agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Analoginya adalah, kita anggap ini pria 1 dan pria 2 saja ya. Pria 1 itu yang berada di sebelah kiri dan pria 2 itu yang berada di sebelah kanan. Pria 1 itu pria 2 menanyakan waktu kepada pria 1. Ya, pria 2 mengatakan hai, lalu pria 1 membalas hai. Lalu pria 2 melanjutkan dengan jam berapa sekarang? Pria 1 menjawab dengan jam 5. Analogi komputer dengan manusia. Misalnya, dari manusia itu mengirimkan permintaan untuk TCP connection, sedangkan komputer membalas itu. Lalu manusia ingin mendapatkan sebuah file dari Yahoo, lalu